أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amalan ringan insyaallah menjadi penyebab masuknya kita ke surga. Apa amalan ringan itu? Dijelaskan di dalam kitab kitab Adabul Mufrad, ya. Di dalam hadis nomor 228. Saya akan bacakan, ada satu hadis yang menjadi kabar gembira bahwasanya ada amalan sederhana, amalan ringan namun menjadi penyebab masuknya kita ke surga insyaallah, ya. An Abi Barzata al-Aslami qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannata qala amitil adza an tariqin nasi, ya. Dari Abu Barza al-Aslami, ia berkata, ya, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku ala amalin, satu amalan, yudkhilunil jannata, yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Lalu Rasulullah menjawab, amitil adza, singkirkanlah gangguan, antariqin nas, dari jalan manusia. Masya Allah. Jadi menyingkirkan satu gangguan, ya, sesuatu yang bisa mencelakakan orang di jalan, itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Bayangkan, ini sederhana amalan ini, karena terkadang orang itu cuek ketika kita jalan, apakah kita pakai motor, apakah kita jalan kaki, apakah kita pakai kendaraan roda 4, itu kadang ada hal-hal yang bisa mengganggu di jalan. Mungkin orang ketika menginjak itu bisa kepleset atau jatuh atau lain sebagainya. Kadang-kadang kita cuek kan, padahal ketika kita menyingkirkan itu agar orang tidak jatuh di situ, agar orang terhindar dari mara bahaya di situ, itu menyebabkan kita masuk ke surga. Subhanallah. Satu hal, contohnya biasanya kita lihat ada bekas kulit pisang. Itu hati-hati tuh. Kalau kita bawa motor bisa jatuh, atau kalau keinjak bisa jatuh. Apalagi misalkan orang tua kita yang injak gitu kan, dan sebagainya. Ataupun barangkali, mohon maaf, ada kotoran, ya kan, di jalan, ya. Jalan itu misalkan kayak di jalan komplek atau jalan yang orang sering lalu lalang gitu kan. Padahal kita bisa menyingkirkannya, itu insya Allah menyebabkan kita masuk surga. Subhanallah. Ataukah yang lain, contohnya adalah duri atau kayu, atau ya yang kita lihat ya, yang sering kita lihat, yang mana ketika orang itu lewat ke situ bisa menyebabkan orang itu jatuh, kepleset dan sebagainya. Ini satu perkara sederhana, satu amalan sederhana, tapi insya Allah menjadi penyebab masuknya kita ke surga. Masya Allah, ya. Kata Rasulullah, amitil adza antariqin nas, singkirkan gangguan-gangguan yang di jalan, ya, agar manusia bisa lewat ke situ, orang-orang bisa lewat ke situ dengan selamat. Kemudian di dalam hadis yang lain dijelaskan juga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis nomor 229. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marra rajulun muslimun bisyaukin fi tariqi faqala la umitanna hadha syauka la yaduru rajulan musliman faghfira lahu. Dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dari Nabi SAW bersabda, marra rajulun muslimun, seorang muslim yang berjalan, ya, kemudian bisyaukin, ia melewati sebuah duri. Pas lagi jalan, ternyata ada duri di jalan, gitu kan, ada duri di jalan. Bisyaukin, ada syauk itu artinya duri di jalan. Fitorik, ada duri di jalan. Faqala, ya, faqala, lalu ia berkata, sungguh la umitanna hadza syauka, dan sungguh aku akan singkirkan duri ini.
la yadurru rajulan, ya, aku berharap agar tidak membahayakan seseorang yang lain, agar tidak menjadikan musibah bala orang lain, membahayakan orang lain, muslim yang lain. Maka kata Rasulullah, faghufira lahu, maka dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, hanya menyingkirkan duri di jalan menjadi penyebab dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan sederhana, tapi banyak orang cuek, banyak orang yang tidak, not care lah. Apa not care itu? Tidak terlalu care, tidak terlalu peduli. Padahal satu, di hadis yang sebelumnya, hadis nomor 228, Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan menyingkirkan satu duri, satu hal-hal yang di jalan. Yang kedua, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ini luar biasa. Maka sebetulnya ketika kita menyingkirkan satu bahaya, satu mara bahaya di jalan, ya, apakah itu duri, apakah itu kayu, ataukah apalah yang menghalangi orang di jalan itu, sebetulnya perbuatan baik itu juga akan kembali ke diri kita, gitu. Pasti kembali ke diri kita. Kita ingin menyelamatkan orang lain, padahal sesungguhnya itu ingin menyelamatkan diri kita. Satu orang yang kita selamatkan, sebetulnya kita sedang menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah 17, surah Al-Isra, ayatnya 7, juznya nomor 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah, jika kamu berbuat baik, dalam konteks pembahasan kita hari ini, jika kamu berbuat baik artinya dia menyingkirkan duri di jalan, menghindarkan duri di jalan agar orang lewat itu bisa selamat, agar pejalan kaki bisa selamat, agar orang yang bawa motor dia bisa selamat, agar dia bawa roda 4 dia bisa selamat. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kamu berbuat baik, kebaikan itu pasti kembali ke dirimu. Subhanallah. Namun sebaliknya, wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jahat, kata Allah, misalkan membuang duri di jalan sehingga orang bisa ketusuk, membuang paku di jalan, atau menghalang-halangi orang di jalan sehingga orang itu terjatuh, atau membuang sesuatu yang bisa mencelakakan orang di jalan, wa in asatum falaha. Kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu pasti juga akan kembali ke dirimu. Maka ini sudah satu hukum, ya, satu hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, sekarang ada dua amalan, ada satu amalan ini yang bisa mengampuni dosa kita, yang kedua memasukkan kita ke dalam surga, yaitu apa? Membuang duri di jalan, menghindarkan satu mara bahaya di jalan. Nah, gitu ya. Maka kalau bisa amalan yang sederhana ini bisa kita lakukan, ya. Jangan sungkan, jangan malas, jangan jangan nggak peduli, gitu ya. Karena sesungguhnya kita peduli kepada orang lain, kita sebetulnya sedang peduli untuk kepada diri kita sendiri. Kemudian dalam hadis nomor 230, An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha annal adha yumatu 'anit tariqi wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu fil masjidi la tudfanu. Dari Abu Dzar, ia berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, uridat alayya, diperlihatkan kepadaku, a'malu ummati, yaitu perbuatan atau amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan umatku, hasanuha, kebaikannya, wasayyi'uha, dan keburukannya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, kata Rasulullah, maka aku dapati dalam perbuatan-perbuatan baiknya, ya, annal adza yumatu 'anit tariq,
ya adalah bahwa gangguan disingkirkan dari jalan. Subhanallah. Jadi gangguan yang disingkirkan dari jalan, apakah itu duri atau penghalang yang lain, itu adalah amalan yang terbaik, kata Rasulullah. Subhanallah. Dan kata Rasulullah, wa wajadtu fi masawi'i a'malika, dan aku dapati dalam perbuatan-perbuatan buruknya, yaitu apa? An-nukha'atu fil masjidi, ia meludah di dalam masjid tidak ditutupi dengan tanah. Bayangkan tuh. Jadi jangan sembarangan kalau di masjid itu meludah sembarangan. Ya, kadang apalagi buang ingus sembarangan. Maka kadang-kadang saya kurang pas kalau dia itu ketika lagi dalam keadaan kurang bagus itu ya, dia itu kuek-kuek itu membuang ingus kadang-kadang ya. Maka itu harusnya ke toilet kalau seperti itu. Maka harus kita jaga juga perasaan orang lain kalau di dalam masjid ya. Kemudian ya jagalah akhlak ketika kita di dalam masjid begitu.